ya. Jadi saya rangkum menjadi satu judul besar yang tentunya saling berkaitan ya. Itu bagaimana peran psikolog, dampak psikologis dan pendekatan psikoterapinya dalam manajemen gangguan gastrointestinal kronis yang mencakup IBD, gastritis, dan GERD. Ini kita mulai, mungkin ya pembahasannya sudah disampaikan oleh dokter spesialis penyakit dalam yang kemarin ya, tentang gut-brain axis atau brain-gut axis, yaitu jalur komunikasi dua arah antara otak dan sistem pencernaan. Jalur ini melibatkan sistem saraf, termasuk saraf vagus dan sistem saraf enterik di usus, hormon, dan sistem kekebalan tubuh. Ya, jadi inilah yang akan kita bahas kenapa ada korelasi antara otak, antara kesehatan fisik kita dengan psikologis kita. Jadi ya, bahwa ternyata stres psikologis itu dapat memicu peradangan mukosa, bisa meningkatkan motilitas. Ya, seperti yang sudah kita tahu ya, di sini ada 3 macam penyakit gastrointestinal kronis. Yang pertama itu adalah IBD atau inflammatory bowel disease, yaitu penyakit radang usus, kondisi kronis yang ditandai dengan peradangan yang berulang pada saluran gastro. Dan GERD atau gastroesophageal reflux disease itu adalah gangguan akibat reflux asam lambung ke esofagus. Saya kira saya tidak perlu terlalu banyak menjelaskan lagi tentang sisi medisnya ya, pastinya kemarin sudah dibahas lebih dalam. Ini cuma sampai pada tabel semacam ringkasan gitu ya. Jadi kalau yang IBD itu lokasinya itu di usus halus atau kolon, dan penyebab utamanya itu adalah penyakit autoimun. Sifat penyakitnya itu kronis dan bisa kambuh atau hilang gitu ya, flare, remission. Gejala khasnya itu dari sisi fisiknya itu adalah perdarahan rektal, diare kronis, diare berdarah, yang baby turun. Sementara yang gastritis itu lokasi di lambung dan disebabkan oleh bakteri, dan yang GERD itu lokasinya itu di esofagus, disebabkan oleh sphincternya lemah gitu ya, dan ada reflux asam. Nah, dan sifatnya ini kronis dan bisa kambuh gitu ya, seperti IBD juga. Yang dijelasnya itu adalah heartburn, regurgitasi dan batuk. Di sini mungkin para peserta mungkin sudah bisa menyimpulkan ya, dampak psikologis pada penderita penyakit gastrointestinal kronis. Nah, ini bisa disingkas dalam slide berikut. Jadi dampaknya itu adalah bisa menimbulkan stres, kecemasan dan depresi, kemudian juga berpengaruh pada aspek sosial dan identitas. Jadi alurnya stres ini seperti stress cycle gitu ya. Dari stres kemudian menyebabkan kortisolnya meningkat, hormon stresnya meningkat, kemudian berpengaruh pada gangguan imunitas dan inflamasi di dalam pencernaan, dan sehingga hal itulah yang menimbulkan muncul kekambuhan, gejala gastrointestinal. Dan dari kekambuhan itu bisa menyebabkan stres. Jadi berupa siklus gitu ya. Jadi antara pesan dari otak ke pencernaan, kemudian ke otak lagi. Nah, itulah yang bisa menyebabkan stres gitu ya, yang berupa gangguan psikologis. Kemudian bisa juga menyebabkan kecemasan dan depresi, yaitu visceral hypersensitivity, di mana otak menafsirkan sensasi perut itu lebih kuat gitu ya. Kemudian ada gangguan tidur, pola makan. Kemudian adanya stigma penyakit psikosomatik atau cuma stres yang bisa memperberat gejala emosional. Jadi kadang-kadang orang yang tidak mengetahui kalau ini sebenarnya perlu penanganan khusus gitu, akan menganggap ringan saja gitu ya pada penderita GI ini gitu. Kan bisa tuh cuma itu aja kok, sakit lambung kan nanti juga sembuh sendiri gitu ya. Itu cuma stres aja gitu, cuma stres aja. Jadi tinggal dihilangin aja stresnya, nanti juga sehat lagi signifikan. Kemudian juga bisa menyebabkan penurunan kualitas hidup pasien yang berkaitan dengan kesehatan dan biaya perawatan kesehatan yang tinggi. Ya, karena sifat kronis ya, jadi perlu penanganan terus menerus gitu dari sisi medisnya. Jadi bagaimana pendekatan psikoterapinya untuk bisa menangani dampak psikologis pada pasien dengan penyakit gastrointestinal kronis ini? Nah, ini akan kita bahas lebih dalam ya.
Jadi ada 4 jenis psikoterapi yang dapat diberikan gitu kepada pasien-pasien yang menderita gangguan gastrointestinal. Yang pertama itu adalah CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Kemudian ada juga yang namanya Gut Directed Hypnotherapy. Nah, kita pertama kali bahas tentang CBT ya. CBT ini didasarkan pada model kognitif yang menganggap emosi, perilaku, dan fisiologi individu itu dipengaruhi oleh persepsi mereka tentang suatu peristiwa, baik eksternal maupun internal. CBT ini berorientasi pada masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari dengan penekanan pada masa sekarang. Kumpulan teknik sebenarnya, kumpulan teknik tentang untuk merestrukturisasi kognitif seseorang gitu. Jadi di dalamnya itu juga ada psikoedukasi misalnya gitu ya, atau ada juga teknik relaksasi. Jadi dia tidak berdiri sendiri ya sebenarnya. Di dalamnya itu ada banyak teknik yang terkumpul dalam satu payung besar berupa CBT. Pada sisi awal cara kemudian melakukan psikoedukasi tentang model. Kemudian ada intervensi perilaku. Ini biasanya untuk pasien-pasien yang mengalami depresi misalnya ya. Jadi itu ada kayak tugas rumahnya, ada homework assignment-nya. Ini dilakukan di antara sesi sebagai pelengkap sesi intervensi bersama terapis. Jadi ini dilakukan, ditulis oleh pasien di rumahnya gitu ya, di sela-sela di jeda-jeda waktu intervensi, sesi terapi, untuk mengurangi ruminasi atau pikiran negatif yang berulang gitu ya, supaya si pasiennya itu tidak melulu berpikiran negatif, tidak melulu mengingat-ingat pengalamannya yang negatif gitu. Jadi with negative automatic thoughts ya. Jadi bagaimana cara pikiran negatif yang otomatis itu kita hilangkan gitu. Jadi salah satu teknik CBT itu adalah restrukturisasi kognitif. Ini bertujuan untuk mengoreksi distorsi kognitif, membantu individu untuk mengidentifikasi dan menantang pikirannya sendiri, menantang keyakinannya, sikap negatif dan irasional mereka yang berkontribusi terhadap tekanan emosional dan perilaku bermasalah. Bagaimana caranya? Nah, caranya itu adalah mencatat pikiran otomatis yang bersifat negatif, kemudian mempertanyakan pikiran negatif yang muncul secara otomatis, dan menguji pikiran tersebut. Dikasih form gitu ya pasiennya, CBT Thought Record form. Jadi dibikin nama, tanggalnya, kemudian apa diagnosisnya, dan bagaimana situasi saat dia mengalami gejala GI tersebut gitu ya, gastrointestinal tersebut. Kemudian bagaimana gejala fisiknya. NAT ini adalah yang tadi ya, negative automatic thoughts-nya seperti apa gitu ya. Kemudian emosinya berapa skornya, kemudian bukti mendukung NAT-nya itu bagaimana, pasti lambungku jadi luka gitu kan gitu. Dia mikir seperti itu ya. Tapi ada bukti yang tidak mendukung pikiran negatifnya itu. Ya, saya memang sedang cemas sebelum presentasi gitu ya. Jadi bukti tidak mendukung pikiran negatif ini perlu dimunculkan gitu untuk mengkonfrontasi pikiran negatif yang muncul sebelumnya. Jadi makanya perlu ada pikiran yang menyeimbangkan ya dalam stoknya itu. Mungkin ini belum tentu karena sakitnya kambuh. Ini cuma cemas biasa sebelum presentasi. Tadi cuma sedikit telat kok sarapannya. Nah, jadi ini yang balance thought ini yang perlu diajarkan ke pasien gitu ya, agar dia bisa lebih realistis dan rasional gitu dalam berpikir, menggunakan relaksasi mendalam, imagery, dan sugesti positif yang diarahkan khusus ke sistem pencernaan stresnya ya, HPA axisnya. Kemudian yang menyebabkan stresnya menjadi berkurang, kemudian gejala gastrointestinalnya juga berkurang, dan mengubah interpretasi gejalanya. Jadi mengurangi rasa takut gejala, maksudnya takut kambuh gitu ya, fear of flare, fear of reflux. Jadi untuk menurunkan gejala-gejala yang biasanya muncul gitu ya, terutama yang menimbulkan perasaan tidak nyaman. Manfaatnya itu pada gastritis itu bisa mengurangi nyeri ulu hati,
kemudian mengurangi kembung dan tidak nyaman setelah makan. Kemudian kalau pada GERD itu bisa membuat harbernya berkurang, kemudian sensasi asamnya yang naik itu jadi menurun. Biasanya pasiennya disuruh duduk dulu yang nyaman gitu kan, misalnya di sofa atau di tempat yang memungkinkan dia selonjor juga. Jadi itu bisa aja nanti terapisnya itu mengajak kita semacam membayangkan dan bermetafora gitu ya, agar pikiran kita lebih rileks. Dan caranya itu adalah duduk di tempat yang sama tiap harinya, duduk dengan tenang, lalu bernafaslah secara sadar, ya, rasakan setiap tarikan dan embusan nafas yang teratur, rasakan angin yang perlahan berembus dan suara-suara yang terdengar disesuaikan. Misalnya bisa dalam hitungan 2 detik, jadi tidak harus 4 detik. Nah, ini pun bisa kita latih sekarang misalnya kan, tarik nafas 4 hitungan, tahan nafas 4 hitungan, kemudian buang nafas. Jadi inti dari kolaborasi multidisiplin ini intinya yang kita bahas selama 2 hari ini ya, bagaimana pasien dengan gangguan gastrointestinal kronis ini membutuhkan model integrated care. Jadi bukan sekedar pengobatan simptomatik gitu ya, bahwa ada hal-hal lain ya, termasuk juga nutrisi,